Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Selamat siang. Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Dia Yang Selalu Kau Sebut, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih and so just try keep up with me. Senja menunggu Jihan sadar. Untung saja Jihan sudah pindah ke kontrakan. Jika Jihan tinggal di rumah Galvin, perempuan itu akan lebih lelah karena harus membersihkan rumah yang begitu besar. Aku di mana? Saat pertama kali membuka mata, kepala Jihan masih pusing. Tempat yang ia lihat juga tampak asing. Kamu pingsan. Aku membawa kamu ke rumah sakit. Bagaimana sekarang keadaan kamu? Apa masih ada yang sakit? Senja lega anak yang di dalam kandungan Jihan baik-baik saja. Makasih, Cak. Maaf sudah ngerepotin. Gimana? Apa udah kesebar? Kesebar? Oh, artikel itu. Berdebah gila itu mana berani buat artikel kayak gitu. Kamu tenang aja. Dokter bilang kamu terlalu banyak pikiran. Apa aku sudah boleh pulang dari rumah sakit? Han, info saja belum habis kamu udah mikirin pulang. Pikirin kesehatan kamu, kesehatan anak kamu. Kalau capek istirahat, jangan terlalu maksain diri. Jihan hanya tersenyum kalau Senja mengomel. Senja menekuk wajahnya kesal karena Jihan malah tersenyum. Senja tidak bisa mengambil sebagian beban yang saat ini Jihan pikul. Cuma senyum, ketawa Han. Gak ada yang lucu. Kenapa aku harus ketawa? Aku bukan orang gila. Iya, kamu bukan orang gila. Berdebah itu yang gila. Kamu tahu Han, berdebah gila itu tadi maksa ingin bertemu dengan kamu. Aku gak mau bertemu dengan dia lagi. Aku gak ingin lihat dia lagi. Bagus. Kamu gak perlu ketemu dia lagi. Biarin dia ngurus ular peliharaannya. Mau dia minta maaf sampai jungkir balik, salto, balet, sampai ngemis-ngemis sekalipun, jangan dikasih maafan. Oh ya, ini buat kamu. Apa ini? Itu dari Kak Jendra. Dia bilang kamu bisa menghubunginya jika berada dalam masalah. Kak Jendra juga bantuin aku bawa kamu ke rumah sakit. Sepertinya Kak Jendra suka sama kamu, Han. Ngaco kamu. Jihan tidak terlalu mengambil hati ucapan Senja. Selera laki-laki seperti Jendra pasti sangat tinggi. Jendra pasti juga punya alasan tersendiri sampai lelaki itu tidak memiliki pacar sampai saat ini. Mana bisa aku saingan dengan kertas HVS? Han, apa sih kertas HVS? Kalau mau yang keras sedikit Han, aku gak dengar suara kamu. Enggak, bukan apa-apa. Padahal aku sama sekali gak ngasih tahu berdebah gila itu kalau kamu ada di rumah sakit. Dia tahu dari mana ya? Apa ular peliharaannya sedang sakit? Dia ada di rumah sakit padahal kamu gak ngasih tahu dia. Apa mungkin papa yang ada di rumah sakit? Kamu ngapain? Ya biarin aja kalau ular peliharaan berdebah gila itu sakit. Kamu mau jenguk dia? Sepertinya bukan dia yang sakit. Aku harus pergi untuk memastikan sesuatu. Kamu diem dulu. Kalau kamu gerak terus yang ada kamu makin sakit. Kamu gak sendirian Han, ada anak kamu. Kalau kamu kenapa-napa, anak kamu juga ikutan kenapa-napa tahu. Jihan kembali duduk dengan kedua kaki yang diluruskan. Perempuan itu terlalu sibuk memikirkan hal lain dan tidak sadar jika Senja sangat mencemaskannya. Untuk sekarang Jihan akan istirahat dengan baik. Apa kalau infus ini udah habis aku boleh pulang? Aku bosan. Apa kita bisa nonton drakor? Sangat bisa. Untung aku gak lupa bawa HP. Aku nemu drakor yang seru.
Drakor tentang anak sekolah tapi time travel. Apa alasan kamu gak punya pacar sampai sekarang karena kamu itu suka opa-opa yang modelan anak sekolahan? Mana ada. Kamu pikir aku tante girang yang doyan berondong apa? Aku suka laki-laki yang lebih tua, hangat, tampan, bikin aku nyaman. Seperti Kak Jendra. Dia pasangan idaman. Kak Jendra bukan laki-laki yang hangat. Dia sangat dingin kalau berurusan sama orang yang gak dikenal. Tapi aku lihat-lihat dia perhatian sama kamu, Han. Aku gak ngomong sembarangan loh, buktinya ucapan Senja terhenti kala ada yang mengetuk pintu. Senja dan Jihan kini saling tatap. Senja menepuk belan bahu Jihan agar Jihan tenang. Mungkin Jihan tidak menginginkan kedatangan Galvin. Aku akan tendang dia pakai kekuatan penuh kalau yang datang berdebah gila itu. Senja membukakan pintu dan yang perempuan itu dapati adalah Gaskar yang tersenyum kepadanya. Kak Gaskar, aku pikir yang datang berdebah gila itu. Gaskar, sejak kapan dia kembali dari luar negeri? Ketika Jihan SMP, Gaskar sangat sering datang ke sekolahannya. Kemarin, kamu masih ingat aku, Han? Kita udah lama gak ketemu loh. Waktu SMP kamu sangat kecil. Senja bilang dia lupa bawa dompet. Jadi aku datang sekalian jenguk kamu. Aku ingatnya cuma bawa HP, Han. Setelah kamu udah diperiksa sama dokter, aku baru ingat kalau aku lupa bawa dompet. Maaf sudah merepotkan. Nanti uangnya aku ganti. Jihan menatap Gaskar dengan perasaan tidak enak. Hari ini Jihan sudah merepotkan banyak orang. Gak perlu mikirin soal uang. Pikirin aja kesehatan kamu. Kalau gitu aku ke administrasi dulu ya, untuk menyelesaikan pembayaran. Beberapa menit kemudian. Loh, sudah dibayar? Katanya yang bayar laki-laki, ujar Gaskar. Gaskar tidak bertanya lebih jauh tentang siapa yang membayar biaya rumah sakit Jihan. Yang ada di pikiran Gaskar mungkin Galvin yang telah membayarnya. Tapi bagi Jihan itu tentu mustahil. Mungkin Kak Jendra yang bayaran. Kalau bukan dia siapa lagi? Gak perlu diraguin lagi. Kak Jendra kalau baik gak tanggung-tanggung. Jendra? Siapa itu? Tanya Gaskar. Salah satu yang di kampus, cuma beda satu tingkat. Apa hubungan kalian dengan orang itu? Gak terlalu dekat. Aku menjual krosen, ibunya sangat suka krosen buatanku. Oh, bagaimana keadaan kamu sekarang? Apa sudah lebih baik? Kamu sama seperti Senja ya. Jika ada masalah jangan sungkan untuk meminta tolong kepadaku. Aku baik-baik saja. Bagaimana dengan kakak? Apa di luar negeri kakak mendapatkan pacar bule yang cantik dan seksi? Enggak lah, aku fokus belajar. Sama sekali gak ada waktu buat nyari pacar. Kak Gaskar lebih suka perempuan lokal. Apa mungkin sekarang ini ada perempuan yang udah kakak suka? Iya. Jawaban Gaskar membuat Jihan dan Senja berseru heboh. Sore harinya Jihan sudah berada di kontrakan. Jihan sudah menghubungi Naufal dan ternyata benar. Erza masuk ke rumah sakit karena tahu soal artikel tentang Galvin dan Nisa. Semuanya benar-benar kacau. Jihan memijat pelan keningnya. Dia akan mencari waktu yang tepat untuk menjenguk Erza. Artikel itu terdampak besar untuk Erza. Jika Galvin masih keras kepala dan membuat artikel tentang Jendra yang menghamili Jihan, Erza pasti sudah pergi dari dunia ini. Senja bilang Mas Galvin mau ketemu sama aku. Mau apa lagi dia? Apa dia mau menyalahkan aku karena sekarang papa masuk rumah sakit? Jihan masih belum tahu jika Galvin ingin meminta maaf kepadanya. Yang Jihan tahu Galvin hanya bisa marah-marah dan bersikap kasar kepadanya. Sulit sekali membuat Galvin berubah. Sebaiknya aku cepat menyelesaikan skripsi agar papa gak perlu ngeluarin uang lagi buat aku. Jihan masih ingat betul ucapan Galvin yang menyakitkan. Katanya daripada Erza membuang-buang uang untuk membayar kuliah Jihan, lebih baik Erza memberikan uang itu kepada Galvin. Lalu Galvin akan memberikan uang itu pada Nisa agar Nisa bisa belanja sepuasnya. Dia pikir aku senang hidup seperti ini.
aku juga gak mau terus-terusan punya utang budi. Jihan selalu tersudutkan setiap Galvin membahas tentang uang 50 miliar yang dikeluarkan oleh Erza untuk Jihan. Lagi pula itu utang ayah Jihan. Meskipun begitu, Erza tetap membiayai biaya Jihan dari SMP sampai kuliah. Tapi Jihan juga berusaha mendapatkan beasiswa agar Erza tidak mengeluarkan uang terlalu banyak. Kamu baru saja keluar dari rumah sakit, tapi udah sibuk ngurus skripsi sih. Senja juga mengejar waktu untuk menyelesaikan skripsi, tapi perempuan itu tidak terlalu keras pada dirinya sendiri. Aku udah gak apa-apa, Han. Ayo kita jalan-jalan. Temennya Kak Gaskar baru buka kafe. Kak Gaskar ngajakin kita ke sana. Gratis, Han. Kak Gaskar yang traktir. Mau ya, Han? Kamu ajalah. Kalau kamu dikontrakan sendirian, terus kalau berdebah itu datang gimana? Gak ada yang bisa ngusir dia. Mending ngerjain skripsi di kafe. Ya udah, aku siap-siap sebentar ya. Jihan tidak butuh waktu lama untuk bersiap-siap. Perempuan itu tersenyum kala melihat Gaskar dan Senja yang sedang mengobrol. Senyum Jihan langsung lenyap kala Galvin tiba-tiba datang. Mau apa lagi kamu? Jihan menarik pelan tangan Gaskar agar lelaki itu berada di belakangnya. Jihan tidak akan membiarkan terjadi pertengkaran lagi. Senja juga ikut maju untuk membantu Jihan, tapi Jihan sudah terlebih dahulu menahannya. Jihan akan mengurus masalahnya sendiri. Dia tidak akan melibatkan dan merugikan siapapun. Apa kamu punya waktu? Ada hal yang harus aku bicarakan. Tidak ada hal apapun yang perlu dibicarakan. Kamu ingin ucapkan terima kasih karena batal membuat artikel itu. Kamu seharusnya membunuhku sejak awal. Artikel? Gaskar sama sekali tidak tahu tentang itu. Senja tidak cerita apapun soal artikel yang dimaksud oleh Jihan. Gaskar bahkan tidak tahu jika Jihan hamil. Aku benar-benar datang bukan untuk mencari masalah. Ayo kita cari tempat dan kita bicara tentang beberapa hal. Gak bisa. Jihan tidak punya waktu untuk mengurusi laki-laki tidak waras seperti Anda ya. Kita bertiga sudah membuat janji untuk pergi bersama. Apa kamu sudah tahu jika papa dirawat di rumah sakit? Sudah Jihan duga. Pasti pembahasannya tidak jauh-jauh dari Erza. Jihan tidak mengatakan apapun pada Erza. Jihan hanya meminta bantuan pada Naufal agar dirinya bisa berpisah dengan Galvin. Jihan tidak ingin berbicara dengan Anda. Bukannya lebih baik Anda tidak memaksa Jihan? Itu bukan urusan Anda. Saya tidak peduli dengan urusan Anda. Tapi saya tentu tidak akan membiarkan orang seperti Anda menyakiti Jihan. Gaskar menuju Galvin tanpa rasa takut sedikit pun. Siapa dia? Galvin hanya diam menatap Gaskar. Tidak cukup Jendra, sekarang muncul lagi laki-laki yang tidak Galvin kenal. Galvin sama sekali tidak tahu jika Jihan dekat dengan Gaskar. Sudah, kita pergi saja. Gak perlu ngurusin orang sakit jiwa. Lama-lama kita juga ikutan sakit jiwa. Maaf jika mengganggu waktu kamu. Berikan aku waktu sebentar saja untuk mengobrol dengan kamu. Jika kamu setuju, kita bisa mengobrol berdua di dalam mobil. Maaf. Galvin meminta maaf hanya karena mengganggu waktu Jihan. Itu sangat konyol. 2 tahun ini Galvin tidak pernah mengatakan maaf meskipun sudah melukai fisik dan batin Jihan. Baik, kita bicara. Han, jangan asal setuju. Kamu yakin mau bicara dengan berdebah gila itu? Sekarang ini dia pasti cuma pura-pura baik. Cuma sebentar aja, 5 menit, oke? Udah biarin. Jihan sendiri yang menyetujuinya. Mungkin mereka memang perlu bicara. Kita bahas tentang kamu. Apa calon sarjana ini udah punya pacar? Apa dia tampan, baik, menghargai kamu dan membuat kamu bahagia? Gak punya? Aku bukannya gak laku, aku cuma selektif dalam memilih pacar. Fokus Senja masih tertuju pada mobil milik Galvin. Aku yakin berdebah gila itu pasti punya rencana tersembunyi. Jadi kamu gak punya pacar karena pemilih? Selektif bukan pemilih. Kak, aku gak suka dengan berdebah gila itu. Memang harusnya begitu. Gimana bisa kamu suka sama suami teman kamu? Bercanda, udah jangan terlalu serius. Gaskar tertawa pelan, dia juga tidak menyukai Galvin. Sudah berapa banyak dia menyakiti Jihan ya?
dia harus pisah dengan Jihan dulu, baru dia bisa mendapatkan karma. Jihan gak boleh berurusan dengan perempuan gila seperti Nisa. Gaskar tahu semuanya karena kakaknya pernah satu SMA dengan Nisa. Jihan menutup pintu mobil dengan sangat kuat kalau sudah masuk ke dalam mobil. Galvin baru sadar jika Jihan terlihat menyeramkan jika sedang marah. Selama ini Galvin tidak menyadarinya. Marah aja. Aku tahu mobil kamu ini mahal. Tidak perlu menahan diri. Kamu ingin menyalahkan aku karena papa yang sekarang ini dirawat di rumah sakit kan? Aku tidak ingin menyalahkan kamu. Kamu tahu sekretaris dan asisten kepercayaan papa. Dia yang sudah memberitahu papa tentang artikel itu. Lalu, apa urusannya denganku? Aku akan meluangkan waktu untuk menjenguk papa. Sekarang aku bisa pergi. Aku minta maaf soal yang kemarin. Aku terlalu marah dan tidak bisa mengendalikan emosi. Memang. Kapan kamu bisa mengendalikan emosi jika sudah berurusan denganku? Tidak pernah. Kamu hanya meminta maaf untuk hal kemarin. Jihan menatap lurus ke depan. Perempuan itu tertawa karena kelakuan Galvin yang sangat tidak masuk akal. Galvin juga baru sadar jika sekarang ini Jihan sudah sangat berubah. Jihan juga lebih berani. Tuan Galvin, dengar. Berhenti membahas hal yang tidak berguna. Jika menampar saya saja Anda tidak pernah meminta maaf. Untuk apa meminta maaf karena hal kemarin? Itu sudah biasa. Anda juga bisa membanting dan mencekik saya jika Anda ingin. Anda bisa melakukannya. Hanya saja waktu itu belum tiba. Bagaimana bisa saya menikah dengan seorang monster? Jihan, jangan seperti ini. Apa yang harus aku lakukan agar kamu bisa memaafkan aku? Perceraian. Saya menginginkan itu, bukan saya sudah bilang jika beberapa hari lagi saya akan ulang tahun. Jihan, Papa sampai sekarang belum sadar. Ayo kita perbaiki semuanya. Aku tidak akan menyakiti kamu lagi. Jika Papa sadar dan dia tahu kamu ingin berpisah, Papa akan sangat terkejut. Drama apa lagi yang sedang Anda mainkan? Berhenti menguji kesabaran saya. Apa yang Anda inginkan dari saya? Meminta saya bertahan karena Papa? Anda memang monster, tapi saya yakin jika Papa tidak seperti Anda, kita akan tetap berpisah. Jihan, tidak bisakah kamu memikirkan Papa sedikit saja? Aku tidak akan lagi menyakiti kamu dan aku tidak akan membiarkan Nisa mengganggu kamu. Bagaimana jika saya balik bertanya? Tidak bisakah Anda memikirkan saya satu detik saja? Tidak bisa kan? Jangan membuat saya terlihat seperti orang jahat lah. Tapi Papa sudah sangat baik dengan kamu. Papa juga telah melunasi utang Papa saya dan mengeluarkan uang sebanyak 50 miliar. Sampai kapan Anda terus mengungkit uang itu? Lagi pula itu uang Papa, bukan uang Anda. Anda pantaskah mengungkitnya? Jihan, jika Anda ingin saya kembali ke rumah itu, buat Nisa meminta maaf pada saya sambil berlutut. Tidak bisa kan? Maka jangan harap saya akan kembali ke rumah itu lagi. Jihan menutup pintu mobil dengan kasar. Senja yang melihat sambil bertepuk tangan pelan dan mengacungkan kedua jarinya. Jihan tidak akan luluh karena Galvin sudah pernah sangat merendahkannya. Ayo pergi, ujar Jihan. Setelah lulus SMA, Jendra memang berubah dingin. Image ramah dan hangat semasa SMA adalah image palsu yang Jendra buat untuk mengejar nilai. Jendra sendiri juga benci melakukan hal itu. Apa perempuan itu baik-baik saja ya? Jendra tidak memperpanjang urusannya dengan Galvin. Lelaki itu juga sudah tidak peduli lagi jika Galvin masih menjadi CEO di perusahaan tersebut. Jendra tidak pernah peduli dengan urusan orang lain. Entah apa yang ada di pikirannya hingga lelaki itu mau membantu Jihan sampai sejauh ini. Mama sangat menyukai perempuan itu. Yang Jendra lihat, Jihan hanya perempuan yang sederhana. Sikap Jihan yang baik membuat Maya dengan mudah menyukai perempuan itu. Jendra menghela nafas panjang, lelaki itu kembali fokus pada tablet yang ada di tangannya. Tidak lama kemudian ada yang mengetuk pintu. Dengan langkah malas Jendra membuka pintu tersebut. Ya ampun, Mama, mau apa mah? Aku sedang sibuk berkencan dengan tablet. Putraku tersayang,
Apa HVS dan tablet lebih menarik daripada seorang perempuan? Aku masih muda. 24 tahun itu masih muda. Iya, kamu sangat muda dan tampan. Menikah muda bagus. Kamu bisa memiliki anak yang banyak, 5, 7, 9, atau 2 cukup mah. Melahirkan itu gak mudah, taruhannya adalah nyawa. Bagaimana bisa aku melihat istriku menderita? Jika ingin sebanyak itu daripada marwah cucu, mama lebih baik ternak sapi. Ih, kamu. Oh ya, kenapa kamu gak beli krosen dari Jihan lagi? Mama ingin makan krosen buatan Jihan. Kalau dilihat-lihat, Jihan juga cantik ya. Dia sudah memiliki suami. Mama sudah selesai bicara. Maya sudah bertemu dengan banyak perempuan. Dia lihat-lihat Jihan adalah menantu yang paling idaman. Ada banyak kecocokan antara Maya dan Jihan. Padahal kedua orang itu hanya pernah bertemu 1 kali. Jadi, kapan Jihan akan bercerai dengan suaminya? Suaminya itu pasti benar-benar buruk. Terkadang memang lebih baik berpisah dari Mama. Mama ingin aku menikah dengan seorang janda. Ya, nggak ada yang salah dengan itu. Jihan akan menjadi janda muda yang cantik. Udah lama berhenti bicara omong kosong. Halo, terdengar suara yang begitu familiar di telinga Jendra. Senja memperhatikan Jihan yang fokus dengan laptopnya. Perempuan itu bosan karena tidak ada yang bisa diajak mengobrol. Mereka berdua ada di rooftop sementara Gaskar ada di bawah. Apakah Gaskar masih ngobrol sama temannya ya? Lama banget. Setidaknya Senja memiliki teman mengobrol. Ya, ini kafe milik temannya. Wajar kalau Kak Gaskar mengobrol dengan temannya. Han, jadi kapan kamu pisah dengan berbagila itu? Masih belum tahu. Kamu bisa menggugat cerai berbagila itu. Udah ada 2 artikel di media sosial. Itu ya bukti nyata. Berbagila itu jelas berselingkuh. Lalu bagaimana dengan hutang budiku pada papa? Sekarang ini papa belum sadar karena artikel itu. Papa harus memberiku izin. Dengan begitu aku gak akan kepikiran soal hutang budi itu lagi. Tapi kalau papa melarang kita untuk berpisah, aku bisa apa aja? Jihan sudah terjebak dalam keluarga itu. Tidak bisa keluar dengan mudah. Senja adalah orang yang paling tidak sabar menunggu perceraian Galvin dan Jihan. Perempuan itu tampak berpikir apa tidak ada cara lain selain mengembalikan uang 50 miliar. Itu terlalu mustahil dan terlalu banyak. Jika mertuamu melarang, kamu bakal lebih memilih bertahan, membiarkan anak kamu tumbuh di dekat berbagila ini dan dianggap sebagai anak haram gitu. Jika bisa, aku gak ingin anakku melihat ayahnya. Apa aku terkesan egois? Kamu tahu apa yang dia katakan kemarin? Aku mengatakan jika ini adalah anaknya, lalu dia marah. Dia akan menyeretku dengan menggugurkan kandunganku. Jika aku menyebut hal itu lagi di depannya, pasti akan fatal. Sialan. Jika mertuamu melarang, gak perlu didengerin lah. Kamu cuma perlu kabur yang jauh. Jihan hanya mengangguk pelan. Entah dia bisa melakukan hal itu atau tidak. Jihan melepas flash disk yang ada di laptopnya. Ia hendak menyimpannya, tapi flash disk itu tidak sengaja terjatuh. Jihan! Senja terkejut saat ada perempuan yang jatuh dan menumpahkan kopi panas pada tangan Jihan. Untung flash disknya gak basah. Jihan menggenggam flash disk itu dengan tangan yang satunya. Jihan! Gaskar langsung berlari kala melihat itu. Ekspresinya terlihat khawatir. Tunggu sebentar. Gaskar bergegas turun. Tidak butuh waktu lama, lelaki itu membawa wadah yang berisi air dingin dan juga kain. Gaskar berlutut dan mengompres tangan Jihan dengan air dingin. Apa sakit? Udah agak mendingan. Saya benar-benar minta maaf. Saya gak sengaja. Apa perlu kita pergi ke rumah sakit? Saya akan bertanggung jawab. Saya baik-baik saja, Mbak bisa pergi. Jihan tersenyum dan perempuan yang berbicara dengan Jihan pun pergi. Senja malah fokus dengan Gaskar yang begitu perhatian dengan Jihan. Apa orang yang disukai Kak Gaskar itu Jihan ya? Aku bisa sendiri. Makasih Kak. Jihan mengambil cuti. Berhubung pemilik toko roti sangat baik dan dia tahu jika Jihan sangat rajin dalam bekerja, pemilik toko roti pun mengizinkan.
Malam ini Jihan menghabiskan waktunya di kontrakan bersama dengan Senja. Kebetulan Senja menemukan sebuah video mengenai Galvin yang melakukan klarifikasi. Lihat Han, dia bilang dia nggak ada hubungan apa-apa sama ular peliharaannya. Nggak ngerti lagi aku sama dia. Apa ular peliharaan dia nggak ngamuk gara-gara nggak diakuin ya? Biarin aja lah, itu bukan urusan aku. Apa kamu percaya kalau berdebah itu benar-benar berubah? Mana mungkin aku percaya. Jihan lebih baik mati saja daripada harus bersama dengan Galvin seumur hidupnya. Laki-laki bajingan memang seperti itu. Udah banyak nyakitin tapi ingin menyelesaikan semuanya dengan kata maaf. Apa dia pikir perempuan itu gak punya perasaan apa gimana sih? Ujar Senja. Jihan sudah meminta bantuan kepada Naufal agar membantu dirinya berpisah dengan Galvin. Perempuan itu harus memiliki orang yang lebih kuat dari Galvin agar bisa lepas dari Galvin. Satu-satunya orang yang tepat dan sangat berpengaruh adalah Jendra. Tapi Jihan mana mungkin meminta tolong pada Jendra. Jihan sudah banyak merepotkan Jendra, dan itu bukan hal yang benar. Apa Kak Gaskar benar-benar menyukai Jihan ya? Jika itu terjadi, apa aku bisa menerimanya? Senja menatap lekat Jihan. Alih-alih pulang ke rumah, Galvin lebih memilih menginap di rumah sakit. Galvin adalah salah satu penyebab Erza masuk ke rumah sakit. Dia merasa bersalah karena sampai saat ini Erza belum sadar. Bagaimana bisa aku meminta Nisa untuk meminta maaf? Minta maaf sama Jihan dan berlutut. Galvin tidak ingin Erza kembali drop saat sudah sadar. Keesokan harinya Jihan pergi ke kampus. Perempuan itu memiliki jadwal untuk bertemu dengan dosen pembimbing. Jihan butuh beberapa saran dari dosen pembimbingnya. Setelah bertemu dengan dosen pembimbing, Jihan bertemu dengan Jendra untuk memberikan krosen yang telah dirinya buat. Jendra bilang lebih baik bertemu di kampus saja. Tidak perlu bayar. Waktu itu Anda memberikan uang lebih pada saya. Jihan merasa tidak enak jika terus-terusan menerima uang dari Jendra. Ibu saya terus bertanya soal krosen buatan kamu. Saya senang jika ibu Anda menyukainya. Jihan tersenyum. Siapa sangka perempuan kaya seperti Maya mau memakan krosen buatannya. Terima kasih untuk yang kemarin. Anda juga membayar biaya rumah sakit saya. Anda tidak perlu melakukan itu. Anda bisa menyebutkan berapa jumlah biaya yang harus saya ganti. Saya memang ingin membayar biaya rumah sakit kamu kemarin, tapi katanya sudah dibayar. Jendra tidak tahu jelas siapa yang membayarnya, tapi kemungkinan besar yang membayarnya adalah Galvin. Jadi bukan Anda, gumam Jihan. Jihan terdiam. Gaskar bilang yang membayar biaya rumah sakit adalah laki-laki. Jihan tidak mengenal laki-laki manapun kecuali Jendra, Gaskar, dan Galvin. Apa mungkin Jihan sulit percaya jika yang membayar biaya rumah sakitnya adalah Galvin. Tapi bukan berarti hal itu tidak mungkin. Besok saya akan memberikan krosen lagi. Apa besok kita akan bertemu di kampus lagi? Ya. Kamu mahasiswa semester 7 kan? Kamu tidak setiap hari pergi ke kampus. Saya bisa pergi ke kontrakan kamu untuk mengambil krosen buatan kamu. Itu juga kamu setuju? Tidak perlu. Kita bisa bertemu di kampus saja. Jika Anda sibuk, saya bisa mengantarnya ke rumah. Jangan. Ibu saya suka berbicara sembarangan. Kamu pasti tidak akan nyaman. Ibu saya pasti akan menahan kamu agar kamu tidak pulang. Saya senang bisa berbicara dengan ibu Anda. Saya juga tidak menyangka ibu Anda menyukai krosen buatan saya. Kalau begitu saya pergi. Tunggu. Apa kamu bisa membuat roti yang lain? Ya, saya sudah banyak belajar membuat roti lain. Hanya saja untuk sekarang saya cuma menjual krosen dan tidak berniat menjual roti yang lain. Saya bisa membukakan toko roti untuk kamu. Sepertinya kamu sangat berbakat. Kamu tidak perlu mengeluarkan uang. Kita bisa berbagi keuntungan dari penjualan selama sebulan. Aku harus pergi yang jauh setelah berpisah dari Mas Galvin. Aku tidak ingin ada orang yang melukai anakku. Jihan tidak bisa menerimanya. Maaf, saya tidak bisa melakukan itu. Setelah mengatakan hal itu, Jihan pergi sementara Jendra menatap Jihan dengan tatapan yang sulit diartikan. Senja dan Jihan meluangkan waktu untuk pergi ke perpustakaan.
Jihan membantu Senja untuk mencari beberapa buku. Jihan masih memikirkan tentang orang yang membayar biaya rumah sakit. Kak Jendra bilang bukan dia yang membayar biaya rumah sakitku. Berarti dugaan kita salah. Bukan Kak Jendra. Terus siapa yang bayar kalau bukan Kak Jendra? Jihan bilang sepertinya memang dia. Apa yang harus aku lakukan? Ya kamu gak perlu melakukan apapun. Kamu gak minta dia buat bayarin biaya rumah sakit kamu. Ngaca itu, biar kamu ngerasa hutang budi ke dia. Menurut kamu kayak gitu? Perubahan Galvin saja sudah membuat Jihan merasa aneh. Iya, dia mana mungkin melakukan sesuatu jika gak menguntungkan. Apa aku harus ganti uang dia? Ngapain? Gak usah. Kamu gak perlu nemuin dia lagi. Nanti kamu kenapa-napa. Jihan juga tidak ingin bertemu dengan Galvin, tapi dia merasa tidak nyaman jika yang membayar biaya rumah sakitnya adalah Galvin. Jihan juga enggan memiliki hutang budi pada Galvin. Aku benar-benar gak perlu ganti uang dia. Gak perlu, Han. Biaya rumah sakit kamu paling gak seberapa. Jihan mengangguk pelan. Perempuan itu mendorong pelan kedua bahu Senja dan lanjut mencari buku yang lain. Setelah ini aku akan pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaan papa. Ketemu berdebah gila itu lagi dong. Sama aja bohong. Apa aku harus ikut biar ada yang melindungi kamu? Melindungi apa? Walaupun gak sengaja bertemu, aku gak akan bicara apapun sama dia. Gak ada hal yang perlu dibicarain. Bagus, pertahanin sikap kamu yang kayak gitu. Gimana kalau berdebah itu gila cinta sama kamu? Hah? Jangan sembarangan lah, mana mungkin. Ya mungkin aja, Han. Kamu lebih segala-segalanya dibanding ular peliharaan dia. Kalau kamu mau make up terus pakai dress, pasti juga lebih cantik. Dulu memang Jihan sangat berharap Galvin akan membahas perasaannya, tapi sekarang sudah tidak lagi. Jihan tahu segila apa cintanya Galvin pada Nisa. Lelaki itu bahkan rela melakukan apapun. Tapi tetap saja, aku gak suka ya kamu kembali bersama dengan berdebah gila itu. Aku serius loh, Han. Iya, aku udah mencoba ikhlas, Ja. Untuk apa berharap ada laki-laki yang menyukai perempuan lain? Tapi sepertinya aku punya perasaan dengan laki-laki yang sedang menyukai perempuan lain. Senja berusaha untuk tertawa. Menurut kamu Gaskar orangnya itu seperti apa? Kak Gaskar, dia baik sih, gak kasar, sangat melindungi, dan mungkin dia pasangan idaman beberapa wanita, termasuk kamu. Ya, aku juga ingin memiliki pasangan yang sikapnya seperti Kak Gaskar. Apa Jihan juga menyukai Kak Gaskar ya? Senja tersenyum paksa. Kak Gaskar memang sangat baik. Aku juga ingin mendapatkan pasangan seperti Kak Gaskar. Jangan sampai kita menyukai laki-laki yang sama. Lanjut Senja. Dia tidak bisa menerimanya jika hal itu terjadi. Entah mungkin saja Senja yang terlalu positif. Gaskar baik pada semua orang. Senja tidak tahu kebaikan Gaskar pada Jihan murni sebagai seorang adik atau mungkin karena hal lain. Mana mungkin. Apa kamu suka sama Kak Jendra? Enggak lah. Enggak, Han. Kalau di dekat dia rasanya aneh. Bukan aneh karena cinta, tapi karena Kak Jendra gak bakal bicara kalau itu bukan hal yang penting. Aku pernah semobil sama dia. Kita cuma diem-dieman. Rasanya merinding, Han. Serius. Aku juga pernah semobil dengan Kak Jendra. Benar yang kamu bilang. Kak Jendra gak akan bicara kalau gak diajak bicara. Kamu trauma? Ya mana mungkin aku trauma. Gak semua orang bisa naik mobilnya Kak Jendra. Wow. Kalau gak trauma berarti seneng. Senja menyenggol pelan lengan Jihan sambil tersenyum jahil. Dengan sangat antusias Maya menerima krosen buatan Jihan. Perempuan itu akhirnya bisa makan krosen yang dirinya sangat rindukan. Mama gak bosan makan krosen tiap hari? Mama ketemu kamu tiap hari aja gak bosan? Oh, kalau bosan Mama bisa bilang, aku akan tinggal di apartemen. Putraku tersayang, ingin angkat kaki dari rumah cuma karena cemburu dengan krosen.
Aku cemburu pada makanan yang akan masuk ke dalam perut dengan kemudian menjadi kotoran. Ya mana mungkin sih, mah? Ini krosen istimewa, bukan sembarang krosen. Oh ya, bagaimana dengan saran mama? Apa Jihan setuju untuk membuka toko roti? Kalian berdua bisa bekerja sama. Salah satu alasan Maya memberikan saran seperti itu tentu saja agar Chandra dan Jihan semakin dekat. Tapi tidak bisa dipungkiri jika roti buatan Jihan memang enak. Jihan menolak. Aku gak tahu alasan dia menolak. Loh, kenapa gak tahu? Kamu harusnya nanya dong. Jihan gak bisa buat roti yang lain. Jihan bilang dia sudah belajar membuat roti yang lain. Tapi dia juga bilang kalau dia gak bisa menerima tawaranku dan akhirnya menolak. Itu sudah menjadi pilihannya. Padahal itu kesempatan yang bagus. Mungkin dia menolak karena merasa gak enak. Coba, besok kamu tawarin dia lagi. Siapa tahu Jihan akan berubah pikiran. Dia sudah menolak, dia pasti punya alasan yang gak bisa dibilang. Mah, bagaimana jika aku menyukai perempuan yang bukan dari keluarga kaya? Tanya Chandra secara tiba-tiba. Jihan menatap sedih Erza yang hanya terbaring dengan beberapa alat yang ada di tubuhnya. Jihan juga salah. Dia sendiri tidak berhasil membuat Galvin berubah. Kira-kira kapan papa akan sadar? Apa papa akan marah karena saya sudah gagal membuat putranya berubah? Kamu sudah berusaha. Tidak akan ada perubahan jika orang itu sendiri menolak untuk berubah. Kamu masih tetap ingin berpisah dengan Galvin, kan? Jihan menggigit bibir bawahnya. Tatapannya kembali tertuju kepada Erza. Apa itu mungkin? Jika ingin berpisah, apa saya harus mengganti semua uang papa yang telah diberikan kepada saya? Kamu tidak perlu melakukan hal yang itu. Naufal kembali merasa iba dengan kehidupan yang dijalani oleh Jihan. Andai kamu tahu yang sebenarnya, apa kamu akan membenci keluarga Pak Erza? Uang itu terlalu banyak. Saya sendiri tidak akan sanggup menggantinya. Asal kamu yakin ingin pisah dengan Galvin, Om pasti akan bantu kamu. Om akan lakukan apapun yang Om bisa agar kalian bisa bercerai. Jihan sendiri belum bilang pada Naufal jika dirinya hamil. Jika Naufal tahu, mungkin Naufal tidak akan sepenuhnya mendukung Jihan, karena pasti ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Kenapa Om menunjukkan artikel itu padahal Om tahu apa yang akan terjadi jika Om menunjukkan artikel itu pada Papa? Mau bagaimana lagi? Kita tidak bisa terus-terusan menutupi hal tersebut. Jika kamu memang ingin berpisah, langkah awal adalah kita harus membuat Pak Erza tahu yang sebenarnya. Tapi itu terlalu. Saya hanya tidak ingin menyakiti orang yang sudah baik kepada saya. Apa kamu pikir Pak Erza akan senang melihat kamu terluka karena disakiti oleh Galvin? Kamu sudah dianggap seperti putrinya sendiri. Pak Erza benar-benar sangat sayang kepada kamu. Saya tahu Papa adalah orang baik. Saya boleh bertanya satu hal? Apa 2 hari ini Mas Galvin sama sekali tidak bertemu dengan Nisa? Mereka tidak bertemu sama sekali. Galvin lebih banyak pergi ke rumah sakit daripada bertemu dengan perempuan itu. Tapi Jihan benar-benar penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Perubahan Galvin jelas membuat Jihan ragu. Jihan menyempatkan diri untuk pergi ke kantin yang ada di rumah sakit. Perempuan itu membeli air mineral karena dirinya merasa sangat haus. Jihan duduk di salah satu kursi yang ada di sana. Perempuan itu meminum air mineral yang telah dirinya beli. Jihan kembali memikirkan tentang ucapan Naufal. Apa dia bertengkar dengan Nisa? Jihan sudah melihat video klarifikasi Galvin. Mungkin Nisa merasa kesal karena tidak diakui oleh Galvin. Tapi seharusnya Nisa mengerti jika Galvin bisa saja melakukan hal itu untuk menyelamatkan nama baiknya. Kata Om Naufal, dia gak jadi dipecat. Dia membuat video klarifikasi untuk menyelamatkan nama baik perusahaan dan agar tidak dipecat. Jihan bisa mengerti mengenai hal itu. Jihan memeriksa ponselnya, barangkali ada pesan masuk dari Senja atau yang lain.
Jihan mendapat pesan dari nomor tidak kenal. Dia membuka pesan tersebut. Jauhi Mas Galvin, atau aku akan membuat kamu keguguran. Sejak awal Mas Galvin adalah milikku. Perempuan gila itu lagi. Sepertinya Jihan harus ganti nomor agar Nisa tidak lagi mengirim pesan yang tidak berguna. Aku sudah menjauh, tapi dia yang mendekat. Kalau mau ambil saja, aku tidak menginginkannya. Jihan membawa-bawa anakku dalam urusan kita. Aku memberinya obat perangsang waktu itu. Seharusnya dia menghabiskan malam yang indah denganku. Kamu hamil anak Mas Galvin kan? Jangan terlalu baper, Jihan. Malam itu kamu hanya dijadikan pelepasan nafsu. Jika kamu hamil berarti itu adalah anak yang tidak diinginkan. Dasar sakit jiwa. Jihan memblokir nomor Nisa. Perempuan itu meminum air yang dirinya beli dan mencoba untuk tenang. Jihan menghela nafas lelah kala melihat mobil milik Galvin. Lelaki itu tidak berhenti mengganggu Jihan. Galvin menghampiri Jihan sebelum Jihan masuk ke dalam kontrakan. Aku membawakan makanan dan juga susu ibu hamil untuk kamu. Untuk apa membawa hal seperti itu? Dia bukan anak Anda. Kenapa Anda terus mengganggu saya? Sinis Jihan, dia tidak menginginkan apapun dari Galvin. Galvin merasa aneh kalau Jihan berbicara dengannya menggunakan bahasa formal. Dia agak tidak menyukainya. Kita masih belum bercerai. Status kita adalah suami istri. Sejak kapan Anda memiliki istri? Anda hanya memiliki kekasih. Jihan hanya istri yang tidak diakui. 2 tahun ini yang Jihan lakukan adalah menjadi pembantu. Aku sudah minta maaf. Aku harap kamu bisa pulang ke rumah. Aku juga tidak akan mengungkit soal anak itu lagi. Anda ingin saya kembali ke rumah itu. Lalu di mana Nisa? Seharusnya dia meminta maaf sambil berlutut kepada saya. Jihan memberikan syarat seperti itu karena Jihan tahu Galvin tidak akan bisa memenuhinya. Meskipun Galvin dan Nisa tidak bertemu 2 hari ini, tapi Galvin mendapat banyak panggilan dari Nisa. Naufal tidak hanya memata-matai Nisa, tapi lelaki itu juga menyadap ponsel yang digunakan oleh Galvin. Jihan tidak peduli lagi tentang mereka. Asal anaknya aman, Jihan akan baik-baik saja. Kenapa Anda memberitahu Nisa jika saya hamil? Aku tidak memberitahunya. Kita berdebat dan tidak sengaja dengar atau menguping. Sudahlah, kalian berdua adalah mimpi buruk dalam hidup saya. Anda tidak lupa kan? Beberapa hari lagi saya ulang tahun. Saya tunggu hadiahnya. Kenapa sulit sekali mendapatkan maaf dari dia? Sebenarnya Galvin tidak sengaja mendengar sebuah fakta, dan itu membuat Galvin merasa bersalah. Seorang laki-laki dengan menggunakan topi dan masker kini sedang berdiri tak jauh dari toko roti tempat Jihan kerja. Lelaki asing itu memperhatikan Jihan yang baru saja keluar dari toko roti. Malam ini tugas laki-laki asing itu adalah membuat Jihan celaka. Lelaki itu perlahan mengeluarkan pisau lipat dari dalam saku jaketnya. Dia mendekati Jihan dan segera mengayunkan pisaunya. Jihan sangat syok. Ada laki-laki misterius yang tiba-tiba menghampirinya sambil membawa pisau lipat. Andai tidak ada laki-laki lain yang tiba-tiba muncul, Jihan pasti akan terluka. Tolong! Jihan melihat dengan matanya sendiri. Laki-laki asing itu mengayunkan pisaunya hingga mengenai lengan laki-laki yang mencoba menolongnya. Laki-laki asing itu berusaha mengalahkan laki-laki berhoodie yang mencoba menghalanginya untuk menyakiti Jihan. Tapi itu tidaklah mudah. Apa yang harus aku lakukan? Lebih baik Anda pergi atau saya akan lapor polisi. Gak perlu lapor polisi, ujar laki-laki berhoodie itu. Gak perlu lapor polisi, ujar laki-laki berhoodie itu. Tugasnya hanya melindungi Jihan. Lelaki itu sangat malas berurusan dengan polisi. Tapi dia orang jahat. Saya bisa mengatasinya. Tolong agak menjauh. Jihan sedikit mundur. Dia memperhatikan 2 laki-laki yang kini sedang bertarung. Jihan tentu saja takut. Bagaimana jika tadi laki-laki asing itu menusuk perutnya? Jihan tidak mampu membayangkan dia tiba-tiba teringat ancaman Nisa. Anak Jihan dalam bahaya sekarang. Laki-laki asing itu kemungkinan orang suruhan Nisa. Siapa laki-laki yang memakai hoodie itu? Jihan semakin syok kalau laki-laki berhoodie itu mengeluarkan pisau lipat.
Kedua orang itu bertarung sambil masing-masing membawa pisau lipat. Bagaimana jika mereka berdua kenapa-napa? Banyak orang yang putar balik hanya karena tidak berani lewat. Suasana benar-benar tegang. Kedua laki-laki itu masih bertarung dan saling mengalahkan satu sama lain. Laki-laki berhoodie itu berhasil menjatuhkan pisau milik laki-laki jahat itu. Masker yang dikenakan laki-laki jahat itu sudah terlepas. Tapi Jihan tidak kenal dengan lelaki itu. Tanya padanya siapa orang yang sudah menyuruhnya. Siapa yang sudah nyuruh lo? Jawab, siapa yang nyuruh lo? Laki-laki jahat itu berusaha sekuat tenaga untuk kabur, dan dia pun berhasil. Laki-laki berhoodie hendak mengejar, tapi tangannya ditahan oleh Jihan. Tidak perlu dikejar. Saya mungkin tahu orang yang menyuruh dia. Kamu siapa? Saya hanya orang suruhan. Tugas saya melindungi Anda. Siapa yang sudah menyuruh kamu? Saya tidak bisa menyebutkan namanya. Tapi sepertinya orang itu peduli pada Anda. Sekarang Anda bisa pulang. Tidak perlu khawatir karena saya akan menjaga Anda dari belakang. Kamu terluka? Jihan menunjuk lengan hoodie yang sobek dan tampak berdarah. Sepertinya goresan itu agak panjang. Pasti rasanya sakit. Ini hanya luka kecil. Saya bisa mengantar Anda pulang naik motor. Jika Anda takut dengan saya, Anda bisa naik kendaraan lain. Laki-laki berhoodie itu mengantarkan Jihan sampai kontrakan. Jihan bergegas masuk ke dalam kontrakan dan langsung memeluk Senja dengan sangat erat. Kenapa Han? Ada orang yang menyerangku. Dia membawa pisau lipat. Dia menyakiti kamu. Bagian mana yang sakit? Ini gak luka kan Han? Dia menyakiti kamu bagian mana? Aku baik-baik saja. Ada seseorang yang menolongku. Siapa orang yang sudah menolong kamu? Aku ingin berterima kasih padanya. Jihan sudah mengucapkan terima kasih pada orang itu walaupun melindunginya adalah tugas lelaki itu. Jihan masih penasaran dengan orang yang menyuruh laki-laki berhoodie itu untuk melindunginya. Apa mungkin Kak Jendra? Mana mungkin, Jak? Untuk apa Kak Jendra repot-repot menyewa orang untuk memastikan agar aku aman? Dan dari mana Kak Jendra tahu jika aku berada dalam bahaya? Iya ya. Udah, kamu duduk dulu. Aku ambilin minum biar kamu rileks. Senja pergi sebentar, pria itu kembali dengan membawa segelas air. Jadi orang suruhan siapa laki-laki berhoodie itu? Sepertinya memang Kak Jendrahan. Mana mungkin berbah gila itu? Siapa itu? Pasti laki-laki yang keren dan baik, Han. Orang yang mau menyakitimu itu pasti juga orang suruhan. Manusia gila mana yang tega menyewa orang untuk menyakiti kamu? Apa mungkin dia pelakunya? Wah, ular itu benar-benar ya. Berani sekali titisan ular itu mengancam kamu. Tapi itu juga belum pasti apa. Di dunia ini yang ingin menyakiti kamu cuma pasangan gila itu. Mereka sangat cocok karena sama-sama gak waras. Siapa sangka jika Nisa langsung menyewa orang untuk menyakiti Jihan. Padahal Jihan sudah mengikhlaskan Galvin. Jihan tidak buta dengan cinta, apalagi bersikeras untuk bertahan. Hanya bukti ini yang aku miliki. Itu sudah cukup membuktikan jika ular itu yang salah. Misal bukan perempuan ular itu dalangnya, lalu siapa? Kecuali ini, jika berdebah gila itu ingin melenyapkan anak kamu karena warisan. Itu juga sedikit masuk ke akal. Kamu sebaiknya cepat pisah dengan berdebah gila itu. Hari ini ada orang asing yang menyerangmu dengan pisau. Besok-besok apa lagi, Han? Aku juga ingin berpisah dengan dia, Jak. Jihan hanya bisa menunggu kabar dari Naufal. Mengingat keadaan Erza yang sedang koma sepertinya tidak memungkinkan adanya perceraian. Galvin juga tiba-tiba berubah. Lelaki itu juga meminta maaf meskipun Jihan tidak tahu itu tulus atau tidak. Jihan rasa perubahan Galvin ada hubungannya dengan warisan. Apa Om Naufal menunggu keputusan Papa? Lalu bagaimana jika Papa nggak ngizinin aku pisah dengan Mas Galvin? Jika ingin kabur, Jihan pasti sudah kabur sejak dulu. Tapi Erza sangat baik. Pria itu memberikan Jihan makan, pakaian, tempat tinggal, dan juga pendidikan. Aku harus tetap pergi meskipun Papa melarangku untuk bercerai. Aku bukannya gak tahu diri, tapi aku benar-benar gak tahan dengan semua ini. Keesokan harinya, Senja menemui Gaskar. Lelaki itu membuka sebuah klinik hewan. Gaskar menempuh pendidikan di luar negeri agar lelaki itu bisa menjadi dokter hewan.
Ini impianku sejak kecil. Aku ingin menyelamatkan banyak binatang yang terluka. Aku juga seharusnya menraktir Jihan. Jihan sedang sibuk. Sayang sekali. Padahal aku ingin membelikan Jihan makanan enak. Bagaimana jika kita membungkuskan makanan untuk Jihan? Kenapa Kak Gaskar terus membahas tentang Jihan? Apa dia benar-benar menyukai Jihan? Kenapa kamu cuma diam aja? Apa calon sarjana ini sedang diet? Pesan apapun yang ingin kamu makan. Untuk apa aku diet? Bagaimana jika aku menjadi lebih cantik lagi? Kakak akan naksir denganku. Ucapan Senja hanya dianggap candaan oleh Gaskar. Senja menunjuk beberapa makanan, dia juga menunjuk salah satu es krim. Gaskar mengangkat tangannya. Tidak lama kemudian pelayan datang untuk mencatat pesanan mereka. Jadi, perempuan mana yang kakak suka? Kakak gak pacaran dengan bule karena seseorang kan? Ya, karena seseorang. Kamu sendiri kenapa masih belum punya pacar? Jangan terlalu memilih. Kalau orang itu baik, apa salahnya menerimanya? Tapi orang yang aku suka adalah Kak Gaskar. Ujar Senja membuat Gaskar seketika tercengang. Lalu aku akan menolak karena aku sudah menyukai perempuan lain. Jangan bercanda seperti itu lagi lah. Aku gak ingin kamu terluka. Senja tertawa. Perempuan itu berusaha terlihat baik-baik saja. Mana mungkin aku suka kakak. Aku suka orang lain yang lebih tampan dari kakak. Aku ingin tahu perempuan mana yang kakak suka. Apa dia cantik, baik? Bilang saja. Aku akan menjaga rahasia kakak dengan baik. Ya, meskipun terlambat, aku akan mencoba untuk berjuang. Aku suka Jihan. Gaskar berucap dengan suara pelan, sementara Senja hanya tersenyum masam. Gaskar tahu jika Nisa adalah perempuan gila. Nisa tidak akan berhenti mengganggu Jihan jika Galvin belum sepenuhnya menjadi milik Nisa. Laki-laki berhoodie semalam adalah orang suruhan Gaskar. Andai aku tidak kuliah di luar negeri, aku pasti bisa membuat Jihan batal menikah dengan laki-laki brengsek itu, batin Gaskar. Galvin senang karena Jihan mau bertemu dengannya. Jihan bertemu dengan Galvin di taman terdekat. Galvin pikir Jihan akan berubah pikiran dan kembali ke rumah. Jangan pernah menemui saya lagi. Hari ini sampai hari di saat kita bercerai, kita hanya perlu saling tidak mengenal satu sama lain. Omong kosong macam apa itu? Aku sudah meminta maaf. Apa itu masih belum cukup? Nisa tidak mungkin mau meminta maaf sambil berlutut pada kamu. Itu mustahil, Jihan. Dan kamu tahu itu. Karena itu mustahil, kembali ke rumah dan memperbaiki hubungan kita juga hal yang mustahil. Anda mau menghancurkan saya dengan cara apa lagi? Apa Anda tidak lelah? Saya sangat lelah loh. Aku tidak ingin menghancurkan kamu. Aku hanya meminta kamu untuk kembali ke rumah. Bilang apa yang kamu inginkan. Aku akan mengabulkannya. Aku ingin perceraian. Berhenti membahas perceraian. Aku akan menambah uang bulanan kamu. 10 juta cukup. Jihan tertawa hambar. Apa di mata Galvin Jihan hanya perempuan yang gila uang? Jihan tidak menginginkan 1 sen pun dari Galvin. Perempuan itu juga tidak menginginkan warisan. Apa kamu ingin saya mati? Anda lebih baik urus kekasih Anda dengan baik. Tunggu. Nisa mengirim pesan seperti itu pada kamu. Anda tidak perlu percaya. Lagi pula kapan saya percaya kepada Anda? Anda bahkan pernah menampar saya padahal jelas-jelas perempuan ular itu yang salah. Lebih baik kita memang tidak dekat. Kita saling menjauh satu sama lain. Anak saya hampir berada dalam bahaya karena kekasih Anda yang sakit jiwa itu. Apa maksud kamu? Semalam ada laki-laki asing yang menyerang saya dengan pisau. Kembali saja pada perempuan gila itu agar saya bisa hidup dengan tenang. Ada orang yang menyerangmu dengan menggunakan pisau. Lalu apa kamu baik-baik saja? Galvin refleks memegang kedua bahu Jihan. Jihan menepis tangan Galvin. Dia tidak butuh rasa simpati itu. Jihan hanya menyuruh Galvin untuk menjauh darinya. Tetapi lelaki itu tidak mau mengerti. Galvin juga tidak berpura-pura peduli. Sudah cukup. Saya benar-benar bisa depresi jika setiap Anda terus-terusan seperti ini.
Anda mencintai perempuan itu kan? Kalian bisa menikah dan hidup bahagia, Jihan. Jika terjadi apa-apa pada anak saya, Anda adalah orang yang akan paling saya benci di dunia ini. Bukannya memang itu yang saya inginkan, menikah dengan Nisa dan bahagia. Tapi kenapa rasanya tidak senang? Galvin merasa aneh dengan dirinya sendiri. Nisa sedang sibuk mewarnai kukunya. Pintu apartemen tiba-tiba terbuka dan menampilkan sosok Galvin. Ini adalah pertama kalinya mereka kembali bertemu setelah 2 hari. Kamu akhirnya datang. Kangen ya sama aku. Kuku aku belum kering nih. Pelukannya tunggu kering ya. Kenapa kamu menyewa orang untuk mencelakai Jihan? Bagaimana jika Jihan kenapa-napa? Kamu ngomong apa sih, Mas? Aku nyuruh orang buat celakain Jihan. Kamu tahu dari mana? Itu fitnah. Kamu mengirim pesan ancaman pada Jihan kan? Iya, aku memang ngirim pesan ancaman ke Jihan. Itu cuma iseng aja. Iseng sampai menyewa orang untuk menusuk Jihan. Aku kan sudah bilang biar aku saja yang ngurus Jihan. Kamu jangan ikut campur urusan kita berdua. Nisa tertawa tak habis pikir. Perempuan itu benar-benar tidak mengerti. Galvin menuduhnya tanpa alasan yang jelas. Padahal Nisa memang tidak menyewa orang untuk mencelakai Jihan. Perempuan sialan itu memfitnah aku. Kamu sudah memfitnah Jihan sebanyak 2 kali. Dan aku selalu percaya sama kamu. Berakhir dengan aku memarahi Jihan padahal dia sama sekali gak salah. Apa sekarang aku juga harus seperti orang bodoh yang percaya dengan kamu lagi? Aku benar-benar gak nyewa orang untuk nyakitin Jihan. Lagi pula emang cuma aku yang gak suka sama dia. Lalu siapa orang yang menyewa untuk menyakiti Jihan jika bukan kamu? Aku yang memutuskan untuk memperbaiki hubungan dengan Jihan. Bukan Jihan yang berkata aku, Nisa. Kamu mulai memiliki perasaan dengan Jihan. Kamu sendiri tahu apa alasan aku mendekati Jihan dan meminta maaf padanya. Kamu gak boleh jatuh cinta dengan Jihan karena kamu hanya milikku. Nisa masih kesal. Itu bukan orang suruhanku. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Jihan tidak tahu keputusannya salah atau benar. Perempuan itu ingin meminta tolong pada Jendra agar dirinya bisa pergi jauh dari Galvin dan sulit ditemukan. Ketika sampai di restoran, Jihan melihat Jendra yang bersama dengan seorang perempuan. Jendra tidak menolak saat perempuan itu menggenggam tangannya. Jadi, Kak Jendra sudah memiliki kekasih, batin Jihan. Jendra menarik pelan tangannya kala melihat Jihan dari jauh. Perempuan yang sedang bersamanya adalah Tari. Mereka pernah satu SMA dan Tari adalah cinta pertama Jendra. Dia siapa, Jen? Kamu ke kafe ini untuk bertemu dengan dia? Tujuan awal Jendra ke restoran adalah bertemu dengan Jihan. Tapi lelaki itu malah kebetulan bertemu dengan Tari. Ada kisah yang sulit untuk dijelaskan. Junior di kampus. Dia berjualan krosen. Ibuku sangat menyukai krosen buatannya. Namanya Jihan, ujar Jendra. Jihan menatap Tari. Dia tentu mengenal siapa Tari. Dulu waktu SMA, Jendra sering dijodoh-jodohkan dengan Tari karena kedua orang tua itu sama-sama populer di sekolah. Hei, namaku Tari. Aku dan Jendra berpacaran. Dalam jangka waktu dekat ini kita berdua akan menikah. Jendra, bagaimana jika kita juga mengundang Jihan ke pernikahan kita? Tari tersenyum. Perempuan itu menatap Jihan dan Jendra secara bergantian. Pertanyaan Jihan kini sudah terjawab. Alasan Jendra tidak memiliki pacar sampai detik ini mungkin karena Tari. Setelah lulus SMA, Jendra memiliki kepribadian yang dingin. Tapi tadi Jendra tidak menolak saat Tari menggenggam tangannya. Itu tandanya Jendra memang memiliki perasaan pada Tari. Kedua orang itu saling mencintai. Kamu ingin bicara apa? Kamu bisa duduk dulu dan bergabung dengan kita. Ucapan Jendra diangguki oleh Tari. Jendra mengambil kursi lain untuk Jihan. Tidak perlu. Saya tidak akan lama. Saya cuma mau bilang jika saya tidak akan membuat krosen lagi. Kenapa? Saya memutuskan untuk berhenti. Saya tidak akan berjualan lagi. Sayang sekali ya. Jendra bilang ibunya sangat menyukai krosen buatan kamu. Aku tertarik dan ingin mencobanya. Bagaimana aku bisa membelinya jika kamu tidak berjualan lagi? Di toko lebih enak daripada buatanku. Entah kenapa Jendra rasa Jihan sedang menyembunyikan sesuatu. Senyum yang perempuan itu tunjukkan juga palsu. Sorot mata Jihan seolah memberikan kesan jika ada hal yang memang ditutupi. Kamu hanya ingin berbicara tentang itu? Iya. Ini sisa uang milik Anda.
Saya tidak bisa menerimanya karena saya tidak menjual krosen lagi. Ambil saja uang itu. Chandra mengambil uang yang ada di meja dan menyerahkannya pada Jihan. Tapi Jihan enggan menerimanya. Sudah, hanya itu saja yang ingin kamu bicarakan. Iya, kalau gitu saya permisi. Kenapa dia pergi begitu saja? Padahal dia bisa makan dulu bersama dengan kita. Dia bohong. Chandra duduk kala Tari menarik pelan tangannya. Lelaki itu menatap Tari dengan raut wajah tanpa ekspresi. Cintaku terbalas. Tapi kenapa rasanya tidak begitu senang? Jihan duduk di halte bus. Bisa-bisanya dia ingin minta bantuan Chandra agar dirinya bisa kabur dari Galvin. Chandra hanya orang asing yang baru ia kenal beberapa hari ini. Mereka beruntung ya? Mereka akhirnya menikah. Padahal aku pikir Kak Chandra dulu tidak senang saat dijodoh-jodohkan dengan Kak Tari. Jihan bodoh. Bagaimana aku bisa ingin meminta tolong pada Kak Chandra? Jihan tersenyum masam. Jihan terlalu terbawa suasana dengan kebaikan Chandra. Orang yang aku suka selalu menyukai perempuan lain. Rasanya sakit. Jihan senang melihat kedekatan Chandra dan Tari. Dia juga akan ikut bahagia jika Galvin lebih memilih Nisa dibanding dengan dirinya. Memang Jihan bisa apa jika bukan menerimanya? Sekarang, apa pilihan satu-satunya aku hanya harus menunggu Om Naufal? Jihan tidak bisa menunggu. Lalu ada orang jahat lagi yang menyakitinya. Galvin juga tidak berhenti mengganggunya. Itu pasti membuat Nisa sangat kesal. Aku masih punya Senja. Sekarang ini hati Jihan berasa berat sekali. Dia ingin mengajak Senja jalan-jalan, barangkali pikiran Jihan bisa tenang untuk sesaat. Panggilan pertama tidak dijawab, tapi panggilan kedua langsung ditolak. Senja sama sekali tidak pernah menolak telepon, kecuali jika perempuan itu sedang marah. Kamu sedang sibuk ya? Dibaca tapi gak dibales. Apa dia marah? Tapi aku gak melakukan kesalahan apapun. Ada apa ini? Jihan kembali menelpon Senja, tapi lagi-lagi ditolak. Jihan berusaha berpikir positif. Bisa saja Senja memang sangat sibuk. Jihan mengangguk pelan. Tidak lama kemudian Jihan mendapat telepon dari Naufal. Pak Erza sudah sadar. Benarkah? Papa sudah sadar. Kalau begitu saya akan pergi ke rumah sakit. Tidak perlu. Pak Erza tidak ingin bertemu denganmu. Kamu tidak perlu khawatir, Jihan. Mungkin Pak Erza hanya butuh waktu untuk memahami keadaan. Tolong Om jaga Papa dengan baik ya. Gak apa-apalah. Yang penting Papa sudah sadar. Jihan menghela nafas panjang. Dadanya terasa begitu sesak. Perasaan Jihan terluka tanpa alasan. Jihan yakin jika semuanya pasti akan baik-baik saja. Jihan berada di dapur dan baru saja meminum segelas air putih. Ternyata Senja belum pulang. Jihan menatap ponselnya, hanya tersisa satu nomor yang saat ini ada di pikirannya. Apa pantas jika aku meminta tolong kepadanya ya? Jihan dalam situasi dirinya tidak punya pilihan. Jika aku ingin merubah hidupku, aku harus berani mencoba sesuatu walaupun akan berakhir gagal. Aku gak bisa terus menunggu. Kalaupun dia mau membantuku, apa aku benar-benar akan pergi meninggalkan semuanya? Lalu bagaimana dengan Papa? Aku akan pergi begitu saja meninggalkannya. Padahal Papa sudah sangat baik denganku. Jihan kembali merasa bersalah. Maaf. Ini demi kebaikan aku dan juga anakku. Mentalku akan terluka jika aku terus-terusan hidup seperti ini. Sekali ini saja, berikan aku jalan untuk bahagia. Jihan memejamkan matanya sejenak. Berharap kali ini takdir akan mendukung keputusannya. Berharap keadaan akan memberikan jalan agar ia dan anaknya bisa menjalani hidup tanpa harus terluka. Aku seperti orang hina yang gak ada harganya karena hutang budi. Tapi aku seorang perempuan, dan setiap perempuan pantas untuk dihargai. Jihan akhirnya mengirim pesan pada nomor tersebut jika dirinya ingin meminta tolong. Rasanya tidak pantas, tapi siapa sangka dirinya mendapat respon yang baik. Orang itu langsung menelponnya. Dia dengan senang hati membantu Jihan. Mereka berbicara selama 15 menit. Dan suasana hati Jihan langsung berubah. Benarkah? Aku bisa pergi hari ini juga?
Jihan merasa seperti sedang bermimpi. Perempuan itu akhirnya bisa pergi jauh dari Galvin. Jadi takdir setuju dengan keputusanku. Jadi aku harus siap meninggalkan semuanya. Soal perceraian Jihan akan mengurusnya belakangan. Yang terpenting dia dan anaknya bisa hidup dengan aman. Aku juga harus berhenti kuliah. Padahal tinggal sedikit lagi Jihan menjadi sarjana. Tapi itu sama sekali tidak berguna jika kehidupan Jihan tidak pernah tenang. Jihan menelpon Senja untuk memberitahu jika dirinya akan pergi. Tapi lagi-lagi Senja menolaknya. 3 jam lagi Jihan bisa pergi naik kereta. Orang yang membantunya sudah memesan tiket untuknya. Oke, aku harus berkemas, gumam Jihan. Jihan memasukkan beberapa barangnya ke dalam koper. Walaupun hanya tinggal beberapa hari di kontrakan, Jihan merasa senang karena bisa tinggal berdua bersama dengan Senja. Setelah ini Senja akan tinggal sendirian di kontrakan. Tapi apa dia benar-benar marah? Tapi semalam kita masih baik-baik saja. Apa alasan dia marah ya? Gumam Jihan. Erza tidak mau bertemu dengannya dan Senja marah tanpa alasan yang jelas. Apa mungkin mereka membuang Jihan sama seperti yang dilakukan oleh ayah kandung Jihan? Itu menyakitkan. Jihan tidak akan pernah lupa jika Erza pernah sangat berjasa dalam hidupnya. Senja juga teman yang baik yang selalu ada untuk dirinya. Jihan duduk di kursi dan menulis surat untuk Senja. Aku gak tahu alasan dia marah, tapi aku harap kita bisa berbaikan dan tetap berteman. Jihan menuliskan beberapa kalimat di sebuah kertas. Jihan melihat kertas tersebut. Perempuan itu pergi ke kamar Senja. Jihan meletakkan kopernya di depan kamar Senja. Lalu dia masuk ke dalam kamar itu. Aku akan letakkan suratnya di sini. Jihan meletakkan surat yang ia tulis di atas meja. Dia menindih surat tersebut dengan pulpen. Kening Jihan berkerut saat tidak sengaja melihat sebuah foto. Ini foto Kak Gaskar. Untuk sesaat Jihan tidak berpikiran yang macam-macam. Tapi di balik foto itu ternyata ada tulisan yang membuat tubuh Jihan membeku. Aku suka Kak Gaskar, tapi Kak Gaskar sepertinya suka Jihan. Itulah yang ditulis oleh Senja di balik foto itu. Hah? Dia marah karena ini? Jihan sama sekali tidak tahu tentang hal itu. Jika Jihan tahu, dia mungkin akan menjaga jarak dengan Gaskar agar perasaan Senja tidak terluka. Aku pikir Kak Gaskar hanya menganggapku sebagai adik. Aku akan menjauh jika Senja menyukainya. Kenapa dia gak bilang? Aku cuma menganggap Kak Gaskar sebagai seorang kakak. Jihan meletakkan kembali foto tersebut. Ternyata Senja marah hanya karena perkara laki-laki. Senja menulis surat lagi. Kali ini lebih sedikit daripada yang sebelumnya. Jihan tidak berhak marah. Dia tidak bisa menahan perasaan seseorang agar tidak membencinya. Oke, kali ini izinkan aku egois. Aku akan pergi dan gak akan merebut laki-laki milik siapapun. Jihan akan meninggalkan semuanya dan mengakhiri segalanya. Sebelum naik kereta, Jihan sempat bertemu dengan orang yang membantunya. Mereka mengobrol cukup lama. Jihan juga sangat berterima kasih atas bantuannya. 3 jam berlalu dengan sangat cepat dan kini Jihan sudah berada di kereta. Perempuan itu akan pindah ke Bogor. Lebih jauh lebih baik. Aku masih gak percaya aku bisa pergi secepat ini. Semuanya akan berjalan dengan baik. Jihan mengelus pelan perutnya. Kamu berharga, dan mama akan menjaga kamu dan merawat kamu dengan baik. Kamu baik-baik ya. Kamu harus tetap lahir ke dunia dengan selamat. Tetap sehat, dan temui mama agar mama gak sendirian lagi. Cuma ada kita berdua sekarang. Kamu akan jadi anak yang hebat. Mama pastikan kamu gak akan kekurangan kasih sayang. Dan yang pasti, Jihan tidak akan pernah meninggalkan anaknya sendirian. Selama di kereta, Jihan membaca sebuah buku. Jihan akan mencari uang yang banyak dan tidak akan membiarkan anaknya kekurangan apapun. Anaknya harus bersekolah dengan baik. Jihan akan mengajari mereka dengan baik. Jihan tidak akan terlalu menuntut. Anaknya bisa melakukan hal yang dia suka. Senja pulang malam hari, perempuan itu merasa kekanakan karena kesal pada Jihan. Hanya karena Gaskar menyukai Jihan. Senja sempat pergi ke toko roti tempat Jihan bekerja.
Senja menjemput Jihan agar kejadian kemarin tidak terulang lagi. Dia juga akan meminta maaf pada Jihan, tapi katanya Jihan sudah berhenti bekerja. Jihan? Jihan soal tadi. Ucapan Senja terhenti karena merasa ada yang aneh dengan Jihan. Dia tidak melihat koper milik Jihan. Senja membuka lemari berukuran kecil. Senja tercengang karena lemari tersebut kosong. Semua barang sudah tidak ada kecuali beberapa buku kuliah milik Jihan. Pergi kemana dia? Apa dia pulang ke rumah berdebah gila itu? Senja membuka ponselnya. Ada satu pesan masuk dari Jihan, dan itu dikirim beberapa jam yang lalu. Maaf, aku gak tahu kalau kamu suka sama Kak Gaskar. Senja menelpon Jihan, tapi ponsel Jihan tidak aktif. Entah dari mana Jihan tahu jika Senja menyukai Gaskar. Senja tiba-tiba teringat foto yang ada di kamarnya. Dia melihat foto itu. Senja bisa melihat letak foto Gaskar yang berubah, dan sepertinya Jihan sudah membaca isinya tersebut. Senja duduk, tubuhnya terasa lemas. Jihan sangat enggan pulang ke rumah Galvin. Malam-malam seperti ini Senja tidak tahu Jihan pergi kemana. Tangan Senja kini mengambil kertas kecil yang ada di dekat foto itu. Senja membaca surat yang ditulis oleh Jihan, dan Senja mendadak terasa sesak. Surat pertama. Aku gak suka Kak Gaskar. Aku gak bakal rebut dia dari kamu. Aku minta maaf, Jak. Aku pikir Kak Gaskar hanya menganggapku seperti seorang adik. Aku akan bahagia jika kalian bisa bersatu. Aku harap kita bisa berbaikan. Hidupku gak karuan cuma karena seorang laki-laki. Jangan sampai aku kehilangan kamu karena hal yang sama. Jangan membuat aku trauma dekat dengan laki-laki, Jak. Aku bisa menjauh dari Kak Gaskar karena kamu segalanya. Makasih sudah menjadi teman yang baik. Jihan sangat mengandalkan aku, tapi aku malah berpikiran untuk menjauh. Senja mengusap pelan air matanya yang terjatuh begitu saja. Senja melihat surat yang lain. Perempuan itu perlahan membuka surat tersebut dan mulai membacanya. Dari surat itu dia tahu jika Jihan memutuskan untuk pergi. Isi surat kedua. Aku memutuskan untuk pergi jauh, meninggalkan semuanya dan berhenti kuliah. Kamu harus semangat menyelesaikan skripsi agar bisa menjadi sarjana. Ada orang baik yang membantuku agar aku bisa pergi jauh. Aku udah coba nelpon kamu buat ngasih tahu, tapi kamu nolak telepon dari aku. Apapun yang terjadi kamu harus tahu kalau aku baik-baik saja, dan kamu gak perlu khawatir. Aku benar-benar sudah gak tahan dengan semuanya, Jak. Aku terima saat banyak orang yang menyakitiku, tapi aku gak akan pernah terima ada orang yang menyakiti anakku. Awalnya aku sulit menerima anak itu, tapi seperti yang kamu bilang, dia akan menemaniku dan membuat aku bahagia. Jadi aku memutuskan untuk melindunginya. Aku harap dia lahir dengan selamat. Kamu bilang aku bisa menjadi ibu yang hebat, dan anak aku tidak butuh ayah yang brengsek. Aku akan berjuang dan berusaha membesarkannya sendirian. Aku tidak bisa bilang kemana aku pergi, dan aku rencananya akan ganti nomor telepon. Aku akan menghubungi kamu kalau udah beli nomor baru. Tapi jangan ditolak ya. Senja terisak pelan. Mana mungkin dia menolaknya. Senja sangat ingin mengobrol dengan Jihan sekarang juga. Dia sudah kekanak-kanakan dan membuat Jihan merasa sendirian. Aku pasti akan angkat telepon dari kamu. Senja menutup matanya dengan telapak tangan. Matanya sudah benar-benar basah sekarang. Galvin menunjukkan video klarifikasi yang dirinya buat. Video itu menuai banyak komentar. Ada yang positif dan juga yang negatif. Galvin menggunakan video itu agar Erza percaya kepadanya. Itu cuma berita palsu. Aku sudah gak ada hubungan lagi sama Nisa, dan hubunganku dengan Jihan baik-baik saja. Erza enggan melihat video itu. Marah hanya membuat keadaan semakin buruk. Galvin benar-benar tidak bisa diandalkan. Sementara Naufal hanya diam karena tidak mau memperparah keadaan. Jika papa tidak percaya, besok aku akan membawa Jihan ke sini. Bawa dia keluar. Saya tidak ingin melihatnya. Erza menatap Naufal. Galvin hanya bisa pasrah saat Naufal menyeretnya keluar. Sudah dia duga, pasti tidak semudah itu membuat Erza percaya kepadanya. Setidaknya keadaan Erza sudah agak membaik. Aku harus memperbaiki hubunganku dengan Jihan.
Galvin duduk di salah satu kursi yang ada di depan ruang rawat Erza. Lelaki itu punya satu alasan lain, dan salah satunya agar keadaan Erza tidak semakin parah. Jihan sangat keras kepala. Aku sama sekali tidak bisa membujuknya. Galvin melihat kontak Jihan, nomornya diblokir lagi oleh perempuan itu. Oke, kita flashback. Galvin tidak jadi masuk ke ruangan Erza kalau dirinya mendengar Naufal sedang berbicara pada Erza yang bahkan sama sekali belum sadar dari koma. Naufal sedang berbicara tentang warisan. Saya yakin Anda bisa bertahan. Bapak bahkan sudah membuat surat wasiat jauh-jauh dari hari. Seakan Bapak akan segera pergi dari dunia ini. Apa Bapak yakin memberikan semua warisan pada Jihan? Bagaimana dengan putra Anda sendiri? Dia pasti tidak terima dengan keputusan Anda. Jika Jihan berpisah dengan Galvin, dia tidak akan mendapatkan apapun. Bagaimana caranya saya memberitahu Anda jika Jihan ingin berpisah dengan Galvin? Semua warisan akan diberikan pada Jihan. Kenapa Jihan? Jelas-jelas aku anaknya. Galvin tidak terima jika semua aset milik Erza diberikan pada Jihan. Mana bisa seperti itu? Aku benar-benar tidak akan mendapatkan apapun. Galvin benar-benar tidak percaya ini. Dia tidak bisa menjadi presdir di perusahaan milik ayahnya sendiri. Dan sekarang Naufal bilang jika semua warisan akan diberikan pada Jihan. Itu sungguh konyol. Aku tidak boleh berpisah dengan Jihan. Flashback off. Galvin mengusap wajahnya kasar. Ada sebuah fakta yang membuat Galvin merasa bersalah. Tapi di sisi lain, dia tetap tidak bisa terima jika semua aset Erza diberikan pada Jihan begitu saja. Maaf jika selama ini aku egois. Selama ini aku tidak pernah melihat kamu sedikit pun hanya fokus pada Nisa. Itu bukan sepenuhnya salahku. Sejak awal aku setuju menikah denganmu karena papa sedang sakit. Jika menikah denganmu aku untung karena tetap bisa berpacaran dengan Nisa. Walaupun aku harus berpacaran dengan Nisa secara diam-diam, setidaknya papa tidak lagi ikut campur dengan hubunganku dan Nisa. 2 tahun ini semuanya baik-baik saja. Sampai akhirnya kamu tiba-tiba berubah dan dengan begitu berani terang-terangan meminta pisah. Kamu juga menipuku dan bilang jika itu adalah anakku. Galvin ingin warisan, tetapi lelaki itu juga merasa bersalah pada Jihan karena fakta yang ia tahu beberapa hari yang lalu. Galvin sulit melepaskan Jihan. Aku janji akan memperlakukan kamu dengan baik. Kamu harus bertahan sampai aku mendapatkan semuanya. Kamu tidak berhak mendapatkan warisan itu. Kali ini Galvin tidak akan menggunakan cara kasar. Dia juga sadar Jihan sudah banyak terluka karenanya. Galvin juga baru tahu jika hidup yang Jihan jalani sangat berat. Jihan tidak boleh tahu fakta itu. Dia akan semakin menjauh atau mungkin sangat benci padaku. Galvin harus menjaga baik-baik rahasia yang dirinya ketahui. Jihan sudah sampai di kontrakan. Orang yang membantunya tidak hanya membelikan tiket untuknya, tapi juga mencarikan tempat tinggal untuknya. Itu adalah terakhir kalinya Jihan merepotkan orang lain. Melihat ukuran kamar yang ia tinggali saat ini, Jihan tiba-tiba teringat kontrakan yang ia tinggali bersama dengan Senja. Dia harap Senja membaca surat yang ia tulis. Apa Senja masih marah pada aku ya? Mama masih belum mengantuk. Kamu mau menemani Mama ngobrol? Baru beberapa jam Mama sudah sangat rindu dengan Tante Senja. Tapi Tante Senja sepertinya sedang marah dengan Mama. Dia beberapa kali menolak telepon dari Mama. Kakek kamu sudah sadar, tapi tidak ingin bertemu dengan Mama. Mama gak sedih. Mama gak sendirian. Mama kan punya kamu. Makanya kamu harus sehat dan nanti lahir ke dunia dengan keadaan selamat. Semoga Jihan juga baik-baik saja saat melahirkan anaknya. Jihan tidak ingin anaknya bernasib sama seperti dirinya, ditinggal pergi oleh ibunya dan sudah tidak dianggap oleh ayahnya. Apa yang harus aku bilang pada anakku tentang ayahnya nanti? Jihan akan memikirkannya agar dirinya tidak perlu kebingungan saat anaknya bertanya. Oke, flashback dulu. Mulai sekarang kamu ikut dia. Hadi. Ayah Jihan menunjuk ke arah Erza. Selain Dharma, hanya Erza yang bisa memberi dirinya banyak uang. Enggak. Kenapa aku harus ikut sama om itu? Jihan yang sama sekali belum mengenal Erza tentu saja takut. Dia belum tahu jika Erza adalah orang baik. Dia sudah membayar semua utang papa. Kamu lebih baik ikut. Atau saat sudah SMA kamu menikah dengan Om Dharma.
Hadi akan menikahkan Jihan dengan pria tua yang memiliki banyak istri. Jihan masih kecil, Jihan masih ingin sekolah, Jihan juga harus meraih cita-cita yang Jihan berisik. Kamu pilih ikut dia dengan dia, atau saat sudah SMA kamu papa nikahkan dengan Om Dharma, sergah Hadi. Tutup mulut Anda, dia masih kecil, jangan membahas tentang hal itu. Erza rasa Hadi benar-benar biadab karena punya niatan menikahkan Jihan dengan pria yang tidak benar. Dia harus membuat pilihan. Jika dia tidak ingin ikut dengan kamu, aku bisa apa? Lagi pula apapun keputusan Jihan, Hadi tetap akan mendapatkan uang. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.